Pertama kali ketemu Arman Maulana, mulanya Arman Maulana itu jadi kita satu tempat latihan vokal di Bandung, di Taman Sari. Jadi waktu itu Arman gabung di vokal grup SMA 5, SMA-nya dia, dan saya tergabung di vokal grupnya kelompok Suara Parahyangan. Jadi dia anak SMA, aku anak kuliahan. Mohon maaf, saya lebih tua. Terus satu studio, nah kita ketemu dan guru coachnya juga sama. Nah di situ nggak tahu kenapa tuh gengnya dia itu kalau aku datang gitu, datang ke tempat latihan, terus gengnya dia juga udah pada duduk-duduk, mungkin selesai latihan. Jadi dia latihan selesai terus giliran kelompok aku gitu kan mau masuk ke studio rekaman. Tuh mereka lagi duduk-duduk tuh selalu ceng-cengin aku, apa bahasa anak-anak sekarang, godain lah ya. Godain gitu dulu apa sih ya, mungkin sekarang mah cantik gitu kan, yang cantik lewat nih apa gitu kan, tapi dulu mah bahasa Sunda gitu kan, plok cendol gegesok orkestra katanya gitu kan aku montok tuh ya, lu boncengan aku kan kali gitu ya, katanya plok cendol gitu digitu-gituin. Terus nah guru aku tuh kayaknya Arman suka nih mani perempuan gitu, kok goda-godain mulu nih kalau lewat. Terus dicomblangin lah, tuh ada salam dari Arman. Siapa Arman? Aduh, kan aku lihat dia anak kecil ya, masih pakai putih abu gitu kan, nggak aku lihat gitu kan. Tapi ya kenalan aja, udah kenalan. Terus kebetulan juga kakaknya dia satu band sama tuh satu grup band. Terus ini kakaknya Arman gitu kan. Ini yang disalam-salamin nama ada namanya Kang Deden tuh guru kita berdua. Terus udah di situ sih nggak aku lihat gitu kan. Terus pas ke Jakarta, aku pindah ke Jakarta, dia juga pindah ke Jakarta, dia juga nyanyi, aku juga nyanyi. Waktu itu aku masih Asia Bagus, terus Arman juga masih di UI, masih lagi Trio Libels kalau nggak salah, lagi Trio Libels itu awal-awal gitu kan. Ya lagi penjajakan menyanyi lah, lagi belum naik daun lah, masih baru pendatang baru gitu. Ketemu di Jakarta, terus dia juga ketemu aku di salah satu stasiun TV. Waktu itu TV-nya cuma satu sih ya, nggak usah disebut ya. TV-nya baru satu ya gitu kan. Terus ketemu lagi, ya udah jemputnya TV RI ya, nggak ada lagi TV nasional ya. Terus ketemu lah, ini Armani Dewi, terus gitu. Terus ya ganteng juga ya, kok sekarang ganteng, karena dia waktu itu dulu udah kuliah gitu kan. Nah terus disitulah mulai pendekatan. Itu tahun berapa? 92. 1992. Kalau awal kenal sih udah di tahun 88, tahun 80-an ya kan. Kita pindah ke Jakarta tuh 90-an, ya ketemu lagi tuh di 92 tuh mulai pendekatan. Nah ketika pendekatan gimana sih kan? Maksudnya Kak Dewi tuh jual mahal nggak? Pendekatan tuh sebenarnya Kang Arman udah ganteng ya. Pendekatan tuh sebenarnya Arman juga udah punya pacar waktu itu, aku juga udah punya pacar. Dan pacar aku juga udah serius, pacarku udah insinyur loh, gitu kan. Tapi terus nggak tahu kenapa mungkin Arman masih penasaran kali dulu kan, yang gue ceng-cengin dulu, yang suka gue goda-godain, penasaran. Terus akhirnya dalam waktu 2 minggu ketemu di stasiun TV itu, dia nembak aku. 2 minggu? Iya 2 minggu ketemu di stasiun TV itu, dia langsung nembak. Terus aku masih punya pacar. Terus ya nggak aku cinta kamu sih, lebih ke jalan yuk gitu, ngajakin jalan deh, ngedate bukan nembak, ngajakin ngedate gitu kan, ngajakin ngedate di situ ya, ngedate walaupun bayar masih BM ya, ngedate tuh bayarnya BM, tuh ngedate apa ya itu sebenarnya kalau diingat-ingat. Terus dari situ ya udah pendekatan lah selama beberapa bulan, terus akhirnya serius, aku tinggalin pacar aku, dia juga ya udahan sama pacarnya ya. Kan kita mencari yang terbaik. Tanggal jadian berapa? Aku masih ingat Agustus, tanggalnya aku lupa. Agustus. Tanggal 9 kalau nggak salah, 9 apa tanggal 2 lupa deh. Ada di diary aku tulis sih. Kalau nanya Arman dia nggak akan ingat. Orang dia 11 Januari aja ingatnya udah 10 tahun kawin baru ingat.
Karena gara-gara lagu 11 Januari, jadi inget deh. Nah, sebetulnya dengan Kak Dewi meninggalkan pacarnya, kemudian Kang Arman juga ninggalin gitu kan, yang bikin akhirnya kepelaminan tuh apa sih? Kenapa yang aku pilih adalah Arman saat itu karena dia yang paling soleh, dia yang paling nggak ninggalin sholat, terus jadi aku pikir ya ini dia nih yang bakal apa istilahnya kalau sekarang bakal jadi imam aku lah gitu. Ya kalau logikanya adalah ya dia yang bakal membawa aku ke jalan kebaikan lah, jalan yang terbaik lah untuk menapaki eh, dunia fana ini gitu. Kan butuh tuntunan dong. Pernah ngedate ke mana aja kan? Kenapa? Pernah ngedate ke mana? Ngedate yang aku ingat banget tuh awal-awal ngedate itu di masa aku harus sebut ininya mereknya. Pokoknya salah satu junk food terkenal ya kan yang kakek-kakek tuh gambarnya. Itu tuh dulu ke situ tuh udah juara banget bawa ngedate, bawa makan ke situ tuh udah paling juara, udah top gitu kan di Bandung. Tapi mohon maaf jalan kaki dari rumah saya ke tempat itu kurang lebih 3 kilometer. Jalan kaki. Tapi yang namanya pendekatan gak berasa capek ya say. Seneng aja gitu kan jalan-jalan malam-malam gitu kan. Terus makan. Terus waktu itu tuh hits banget. Di si junk food itu tuh pinggirnya selalu ada restoran es krim. Jadi setelah makan itu terus makan es krim. Pulangnya pakai beca. Karena Arman memang belum punya mobil waktu itu ya. Tapi aku udah punya ya guys, mohon maaf. Sombong. Pakai beca lucu deh. Terus ya itulah yang sampai sekarang masih inget. Karena ingetnya tuh jalan kakinya itu loh. Kalau dipikir-pikir sekarang kok mau banget ya diajak jalan kaki 3 kilometer. Udah gitu terus muterin dulu lapangan pramukanya. Aduh kalau sekarang boro-boro anak aku disuruh begitu jangan mau neng. Pasti aku bilang gitu. Karena udah pengalaman. Ya tapi itu jadi ada cerita lucu dan jadi ada kenangan nostalgia lucu buat kita berdua. Itu sih ngedate. Kemana aja lagi kesananya udah lupa ya, banyak lah. Dulu kalau misalnya selain kulineran, kalau ngedate tuh apa lagi sih Kak Dewi yang sering dilakuin? Dia itu sampai sekarang cuma satu senengnya, makan, nonton, nge-mall. Makan, nonton, nge-mall. Itu aja, itu ngedate-nya dia tuh ngajaknya cuma ke situ doang. Oh itu nggak berubah? Nggak berubah, patternnya nggak berubah. Until now yaitu nonton, makan, nge-mall. Udah. Kalau waktu pacaran Kang Arman suka misalnya ngasih surprise ngasih Nggak pernah. Mohon maaf dia tuh romantisnya ala-ala rocker aja udah. Ada ya memang dia ya romantisnya dia seperti itu. Nggak yang romantis kayak cowok-cowok kasih bunga, kasih hadiah-hadiah surprise apa nggak ada. Itu lebih ke akunya aja gitu. Tapi ya itulah dia yang harus saya terima. sebelum nikah tuh sempat ada apa nggak dari misalnya orang tua ini nggak setuju, yang ini nggak setuju, ada perjalanan sulit apa? Iya, absolutely ya memang sedemikian rupa ya. Memang banget waktu itu nggak disetujui mama, nggak disetujui papa gitu kan. Terus waktu kan pacaran juga cuman bentar ya 2 tahun, terus tahun 94 tuh udah langsung dilamar. Tuh papa tuh masih belum setuju gitu kan. Tapi ya karena anaknya udah di Jakarta sendirian dan terus ditemeninnya cuma sama Arman daripada terjadi sesuatu hal ya udah deh akhirnya dikawinin aja. Yang perjuangannya buat Arman lumayan sih dia untuk memperjuangkan dapetin saya lumayan. Karena dari keluarga mama papa dulu nggak setuju. Ya kenapa nggak setuju? Karena yang dulu kan yang deketin aku yang udah settle istilahnya gitu ya. Tiba-tiba ini siapa gitu kan. Dulu kan belum Arman Maulana juga gitu kan, belum jadi artis terkenal belum waktu deketin aku. Terus pakai jeans sobek-sobek gitu kan. Rambut gondrong gitu kan, ini cuma penyanyi pub, penyanyi kafe gitu waktu itu gitu. Siapa emang bisa ngasih makan anak gue gitu-gitu. Enggak setuju tuh lebih dari situ. Tapi dalam perjalanan waktu kan Arman memperlihatkan keseriusannya dan memang memenuhi apa yang orang tua inginkan ya. Akhirnya orang tua ya lebih sayang sama menantunya daripada sama anaknya biasa. Seperti itu kisah sinetron banget ya. Tapi melihat kesuksesan Kang Arman gitu setelah menikah sama Kak Dewi gitu ya, Papa sempat ngomong apa sih?
Papa sih lebih ke nggak ngomong yang ya karena mungkin papa aku kan apa ya tentara ya jadi kaku lah ya gitu kan. Jadi dia nggak yang sedekat gimana lah kalau berbicara gitu kan lebih ke dari apa ya dari gestur tubuhnya dari raut mukanya memang sudah berubah bahwa dia memang sayang gitu tapi tanpa kata-kata tapi aku tahu gitu. Itu lebih banyak dari perlakuan. Iya perlakuan gitu. Nah, setelah menikah dengan Kang Arman gitu, ada perubahan nggak dari sifatnya Kang Arman waktu pacaran dulu sama sekarang? Banget kalau dulu tuh kayaknya sweet gitu ya dulu tuh sweet boys gitu kan sekarang cerewet dulu tuh dia nggak cerewet dia tuh apa ya lebih ke mungkin jaim kali dulu ya tapi terus seiring waktu gitu dia tuh cerewet banget cerewet melebihi aku sih cerewetnya gitu di posisinya tuh dia memang kayak ibu nah aku bapak gitu. Tapi ya memang karena aku memang sebenarnya aslinya memang diem, dia aslinya memang ngoceh. Ya harus saling mengisi lah. Kalau kebayang kalau diem dua-duanya atau ngoceh dua-duanya. Jadi seimbang lah aku sama Arman. Dari perjalanan pertama kali sampai saat ini. Yes. Ya awalnya kan nggak nerima ya kok laki gue ternyata cerewet. Kok laki gue ternyata sehari nelpon bisa lebih dari 10 kali gitu kan. Ember gitu. Aduh posesif banget gitu kan. Terkaget-kaget tapi ya pada akhirnya di usia hampir 30 tahun perkawinan ini saya bersyukur adalah ya memang harus demikian gitu karena kebayang kalau misalkan apa yang saya mau seperti apa yang saya lakukan misalkan saya diem pasangan juga diem saya nggak nelpon pasangan juga nggak pernah nelpon lah gimana itu komunikasi dan kehidupan ini saya sepi kayaknya gitu ya jadi memang harus ada yin and yang mungkin ya jadi saya sama Arman ya yin and yang jadi ya harmoni aja terjadi akhirnya di dalam rumah tangga. Tapi naik turunnya gimana? Naik turun, jalanan kan semuanya naik turun. Kalau nggak ada naik turun semuanya lurus, ngantuk kan, nabrak ya. Jadi memang harus ada naik turun, seru gitu kan. Kalau lurus terus nggak seru, naik turun jadi ya jadi satu keseruan aja, jadi satu menjadi sukacita dalam kehidupan rumah tangga. Kita ada masalah apa yang dalam rumah tangga paling diingat sama kalian mungkin atau sempat sampai mau pisah pernah nggak sih sampai 30 tahun itu? Masalah dalam rumah tangga itu pasti ada aja, nggak mungkin nggak ada gitu kan. Sampai sekarang juga ya ada aja gitu kan. Tapi sekarang lebih ke mencernanya adalah kenceng banget anginnya. Jadi mencernanya ada jadi salah satu salah satu masalah yang harus dihadapi dan harus diselesaikan. Jadi harus diselesaikan ini, jangan ditinggalkan gitu kan. Kalau dulu kan ya ada masalah pergi, ada masalah lari gitu kan. Iyalah gitu kan namanya juga manusia gitu kan pastilah sedemikian rupa tapi sekarang ya sudah menjajari tidak bisa seperti itu kalau misalkan kita memang masih mau hidup bersama masih mau melakukan misi visi kita impian kita wujudkan bersama ya kita harus pertahankan itu kita harus selesaikan semua masalah yang kita dapatkan jangan lari jangan diem jangan terus cari cari pelarian itu yang bahaya. Jadi ya selesaikan berdua. Dan dua-duanya sekarang sudah mampu membesarkan seorang Naja. Iya, amin. Gimana tuh? Salah satu pencapaian yang luar biasa dari orang tua adalah bisa membesarkan anak-anaknya, bisa menjadikan anaknya anak yang berhasil, anak yang soleh dan solehah dan kita berdua insya Allah dalam menapaki perjalanan itu gitu kan. Yang penting anak-anak selamat di dunia ini, dia menjadi seseorang, dia bisa berguna, bermanfaat dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, insya Allah juga untuk orang lain. Dan kita masih berproses untuk Naja, semoga doa-doa kita sebagai orang tua dikabul bahwa Naja menjadi anak yang sukses, anak yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan orang lain. Amin. Terakhir Kak, target untuk berdua nih, Kak Dewi sama Kang Arman. Mungkin ada anak udah gede kita traveling yuk atau apa gitu yang masih belum tercapai berdua mungkin impian dari dulu gitu sampai sekarang. Target kalau saya sih sampai
ditulis dan ditanda tangan pakai materai sama Arman. Harus 1 bulan sekali traveling, harus seminggu sekali ngajakin aku pergi kemana. Karena dia tuh asik sama dirinya sendiri, ya laki-laki lah, ya kan. Seneng banget dibablasin sama bininya, seneng banget udah me time terus all the time gitu, lupa tuh kan. Akhirnya tuh sampai tanda tangan, ayo kalau lu gue masih di rumah tanda tangan nih, ayo ajakin gue ini, ajakin gue itu gitu kan. Akhirnya ya udah, jadi memang sekarang jadi jadwal kita sampai ke depan insya Allah bahwa memang kita butuh selalu waktu berdua untuk nge-refresh gitu kan. Butuh lah biar api-api yang sudah mulai meletap-letup, sudah tidak membara ini agar terus membara gitu. Target bulan depan mau kemana? Targetnya jengukin anak. Udah habis duluan tiketnya ke situ. Tapi ya kita jadikan nengokin anak juga jadi pacaran kita berdua gitu. Kan ke Eropa ya, suasana baru, hawa baru. Pasti romantisme itu akan tumbuh lah di suasana-suasana yang beda. Oke. Dah, thank you. Dewi mungkin nanya sedikit dong. Naon deui?